Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berkenalan dengan aplikasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebenarnya di kelas ya. Tapi akan saya jelaskan lagi agar kalian kalau lupa bisa lihat video ini lagi ya. Aplikasi yang saya maksud yaitu aplikasi yang dapat kalian download di Play Store. Artinya kalian dapat menginstalnya di HP kalian masing-masing dan bisa mengeksplor aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut yaitu aplikasi Simulile ya. Nah, aplikasi ini sangat bermanfaat untuk kita mendalami pemahaman kita terkait gambar kendali atau gambar kontrol maupun gambar daya atau gambar power pada rangkaian instalasi motor listrik. Nah, kalau kalian download di Play Store nanti akan seperti ini ya. Kalau di HP mungkin tampilannya akan potret seperti ini ya, tapi karena saya di sini membukanya lewat laptop yaitu pakai emulator, jadi saya tampilkan dengan tampilan landscape biar lebih mudah dilihat. Nah, di sini ada tulisan unlock for full version kalau kalian download dari Play Store. Nah, untuk memulai membuat project, kalian bisa klik tanda panah di sini ya, tanda plus di sini ya. Tanda plus di sini artinya tambah project atau create new project. Oke, setelah kalian mengeklik tanda plus tadi, akan ada banyak sekali di sini di bawah ini komponen-komponen yang dapat kalian gunakan. Ya. Mulai dari komponen sumber ya, sumber daya, sumber tegangan sampai dengan output, baik itu indikator lampu atau lampu indikator sampai dengan motor listrik itu sendiri. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang akan sering kita gunakan ya dalam merencanakan atau menggambar rangkaian kendali maupun rangkaian daya pada instalasi motor listrik. Oke, kita mulai dari sumber dulu ya. Di sini ada plus minus ya. Plus minus ini kalau kita butuh sumber DC, tapi jarang kita gunakan. Kita langsung saja ke netral. Ini ada sumber netral. Terus L1, L2, L3. Ini sama kalau kita biasa sering menyebutnya itu RST. Tapi sama aja ya. L1, L2, L3 itu line 1, line 2, line 3. Sama kayak RST. Nah, kalau kalian butuh ketiga sumber langsung, kalian bisa narik sumber yang ini. Kalau kalian butuh keempatnya langsung, bisa kalian pakai yang ini. Oke. Nah, tampilan ini kalian bisa sesuaikan dengan layout gambar yang kalian inginkan. Misal kalian butuh gambarnya horizontal, bisa kalian putar. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada satu lagi itu PE ya. PE itu protecting earth. Kalau kita biasa nyebutnya grounding ya, sama aja. Oke, setelah kita membahas komponen-komponen sumber, selanjutnya kita urut aja ya, urut komponen-komponen di sini yang akan sering kita gunakan. Selanjutnya di sini ada pilot lamp atau lampu indikator. Ini akan sering kita gunakan sebagai indikator berjalannya suatu motor atau indikator terjadinya overload dan lain sebagainya. Sama halnya dengan sumber tegangan tadi, ini juga bisa kita atur posisinya ya, baik itu vertikal atau horizontal. Selanjutnya ada K atau relay coil dan juga KM atau coil kontaktor magnet ya. Untuk relay coil ini coil relay secara umum ya. Jadi ini nanti akan jarang kita gunakan karena
pada praktek kita sering mengontrol kendali untuk motor 3 fasa, jadi kita sering menggunakan kontaktor magnet. Jadi yang sering kita gunakan yang koil kontaktor magnet atau KM ya. Seperti yang kita ketahui, kontaktor magnet itu termasuk bagian dari relay, tapi tidak semua relay itu termasuk kontaktor magnet. Oke. Selanjutnya ada kontak ya. Di sini ada kontak NO, ada kontak NC. Nah, kontak di sini kita bisa menyesuaikan kontak ini mau kita linkkan ke mana ya. Misal kontak ini mau kita jadikan sebagai NO-nya kontaktor magnet 1, maka bisa kita edit di sini. Value tag-nya kita ganti KM ya. Karena di sini KM1, kalau ini mau kita jadikan NO-nya kontaktor magnet 1, maka di sini juga notasinya harus disamakan KM1. Biar nanti saat koil kontaktor magnet 1 bekerja, NO di sini juga bekerja ya. Tapi kalau notasinya berbeda, maka meskipun koil kontaktor magnet 1 di sini bekerja, NO di sini tidak akan bekerja kalau notasinya berbeda. Maka sangat penting untuk kita menyamakan notasi jika itu memang bagian darinya ya. Begitupun untuk NC ya, kita bisa samakan notasinya. Oke, selanjutnya nah, ini untuk NONC yang terpisah ya. Selanjutnya kalau kita butuh NONC yang sekaligus, itu bisa ambil yang ini ya. Sama, ini bisa kita sesuaikan dia mau ngelink kemana. Kalau mau ngelink ke KM1 ya KM1. Oke. Begitupun yang tipe ini, sama aja. Ini NC, ini NO ya. Kalau kita mau linkkan ke KM1 atau kontaktor magnet 1, ya kita tinggal ganti notasinya. Oke. Apakah cuma bisa ngelink ke kontaktor magnet? Tentu tidak ya. Di sini kita juga bisa mengelingkan ke komponen lain. Misal kita menggunakan thermal overload relay ya, atau overload. Overload simbolnya seperti ini ya. Nah, di sini notasinya overload itu F1. Maka jika NO di sini kita jadikan NO-nya overload atau thermal overload relay, kita ganti notasinya menjadi F1 ya. Maka secara otomatis NO di sini akan terhubung dengan thermal overload ini ya. Jadi kalau overload di sini bekerja atau trip, maka NO di sini akan bekerja. Seperti itu ya. Oke. Untuk kontak saya kira itu ya. Selanjutnya ke push button. Ini saya hapus dulu. Selanjutnya ke push button. Di sini push button sama, ada push button tipe NO, ada push button tipe NC ya. Nah, selain ada push button juga ada emergency. Ini komponen-komponen yang akan sering kita gunakan ya, yang saya jelaskan di sini. Nah, kalau kalian butuh emergency yang menggunakan dua kontaknya, NO maupun NC-nya kalian gunakan semua, maka kalian bisa gunakan tipe yang ini ya. Selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwa antara push button dengan emergency itu dua tipe yang berbeda ya. Untuk push button itu tipe kontak, tipe momentary ya. Artinya kontak ini dia akan berubah ketika ditekan ya. Ketika momen ditekan dia berubah ya. Misal tadinya NO, dia akan nutup saat ditekan. Tetapi saat dilepas dia akan kembali karena sudah tidak ditekan atau sudah momennya hilang ya.
Jadi untuk push button dia akan berubah posisi kontaknya, baik yang NO menjadi nutup itu saat ditekan, saat dilepas dia akan kembali ke awal. Sedangkan untuk emergency pada saat dia ditekan dia akan berubah kontaknya. Tetapi pada saat dia dilepas dia akan mengunci, ya. Dia akan mengunci ke posisi misal NO ya. NO di sini kita tekan dia jadi nutup. Nah, dia akan mengunci, nutup terus sampai kapan? Sampai emergensinya kita reset, ya. Paham sampai sini ya? Oke, selanjutnya setelah kita bahas push button dan juga emergency, kita ke kontak utama kontaktor ya. Di sini kontak utama kontaktornya ada yang satu pasang ya, atau 2 pul, ada yang 4 pul, ada yang 3 pul, dan juga ada yang 4 pul. Karena yang sering kita gunakan nanti yang 3 pul, jadi saya bahas yang 3 pul aja ya. Yang 3 pul ini akan kita gunakan untuk menghubungkan dari sumber menuju ke motor ya, yang namanya ini kontak utama kontaktor ya. Oke, selanjutnya ada breaker ya. Breaker di sini berarti kalau yang kita pakai berarti MCB ya. Di sini simbolnya key ya. Di sini ada MCB 1 fasa, terus ada MCB 2 pul ya. MCB 2 pul berarti di sini fasa netralnya masuk. Ada MCB 3 fasa untuk RST, ada MCB 4 pul ya. 4 pul berarti RST plus netral. Nah, yang akan sering kita gunakan yaitu MCB 1 fasa dan MCB 3 fasa. Oke. Selanjutnya ada overload. Nah, di sini sama overload ada yang 1 pul, ada yang 2 pul, ada yang 3 pul. Yang akan sering kita gunakan yang 3 pul karena kita pakai motor 3 fasa ya. Selanjutnya ada motor, hal yang kita kontrol ya. Ada motor 3 fasa, ada motor 3 fasa dengan konfigurasi start delta, ada motor 3 fasa 2 kecepatan, yang ini juga 2 kecepatan, dan juga ada motor 1 fasa. Oke. Saya kira sekian ya penjelasan terkait komponen-komponen yang ada di SIMU relay yang akan sering kita gunakan. Pada video selanjutnya akan saya jelaskan terkait kontak NO dan kontak NC. Karena kedua hal itu akan sangat penting dalam kita merencanakan suatu rangkaian ya. Dalam kita merencanakan atau merancang suatu rangkaian, pemahaman terkait NO dan NC itu sangat penting ya. Jadi akan saya buat di video yang berbeda. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.